Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Muhammad Nur Arifin. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan ataupun sharing mengenai perihal motor bakar. Dimana motor bakar itu masih populernya ya untuk kendaraan-kendaraan sekarang. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana motor bakar itu bekerja. Motor bakar itu bekerja, kemudian motor bakar yang akan saya bahas untuk kali ini adalah motor bakar dengan berbahan bakarkan bensin, kemudian dengan sistemnya internal combustion engine. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar channel saya berkembang, kemudian saya juga bisa lebih explore lagi mengenai dunia otomotif. Kita mulai saja ya. Motor bakar itu ada kurang lebih 3 faktor utama yang dapat menyebabkan motor bakar itu menyala. Pertama, adanya bahan bakar. Untuk di kendaraan bensin itu bahan bakarnya penting. Kemudian selain bahan bakar, perlu adanya pemantik ataupun api nantinya yang akan disuplai oleh busi. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanannya juga bukan hanya sembarang tekanan, tapi harus memenuhi kriterianya. Di mana 3 hal ini nanti akan dikumpulkan, kemudian akan bertemu dalam satu siklus ya. Dalam satu siklus itu nantinya akan bekerja berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah konversi tenaga yang awalnya dari energi panas dirubah menjadi gerak, yaitu dengan motor bakar ataupun yang sering kita ketahui sekarang yang diaplikasikan di motor ataupun di mobil ya. Motor bakar itu tadi pertama dibutuhkannya itu bahan bakarnya. Kalau motor bensin ya minyak bensinnya ya. Kemudian apinya yang disediakan oleh busi, dan satu lagi adalah tekanan yang sesuai standar. Nah, bagaimana 3 hal ini akan didapat? Kita di sini sudah saya bawa simulator untuk bagian bagaimana cara bekerjanya motor bakar pada kendaraan dengan bahan bakar bensin. Lihat ya. Kita perdekat ya. Lihat. Di sini ada kurang lebih 2 katup, di mana katup yang pertama dia itu katup yang sebelah sini dengan jalur berwarna biru itu katup in ya, atau intake. Kemudian yang sebelah sini itu X untuk yang buangnya. Di sini siklus untuk motor bakar itu kita harus tahu dulu bahwa ada 4 cara kerjanya. Pertama ada langkah hisap, ingat ya, langkah hisap. Kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha atau ekspansi, keempatnya langkah buang. Saya ingatkan lagi ya, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Kita mulai dulu langkah hisap itu untuk apa. Langkah hisap itu di mana? Kita posisikan dulu pistonnya ini. Yang bagian tengah ini kita ibaratkan adalah piston ya, kalau istilah di bengkelnya sehernya lah. Pistonnya ini berada di posisi atas, di atas. Dia itu akan, yang namanya langkah hisap, piston ini akan turun dari atas ke bawah. Kita putar ya, dari atas ke bawah. Nah, seiring dengan piston ini turun ke bawah, maka katup hisap yang sini, yang dari arah jalur warna biru akan terbuka. Seiring dengan terbukanya katup ini, maka bahan bakar yang ada di karburator, kalau istilahnya kalau di motor yang konvensional, dari karburator akan terhisap berbarengan dengan udara untuk masuk ke ruang bakar di sini. Ke ruang bakar sini. Nantinya udah masuk ke ruang bakar sini, disiapkan. Hal tersebut sudah masuk ke dalam sini. Nah, bahan bakar tersebut akan masuk ke sini. Ini bentuknya bukan lagi bentuk cairan, tapi udah berbentuk gas ataupun kabut. Sudah masuk ke dalam sini, maka setelah beberapa derajat piston ini berada di TMA sesuai dengan spesifikasi motor masing-masing, katup in ini akan tertutup kembali. Katup in ini akan tertutup kembali. Katup ini akan tertutup kembali, dan bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar sini
nantinya akan siap-siap dimanfaatkan oleh siapa? Masih oleh piston juga. Nah, langkah ini yang disebut langkah kompresi, dikompres atau ditekan. Nah, bahan bakar yang di dalam sini ditekan untuk dimanfaatkan ya. Ingat, salah satu prasyaratnya itu ada bahan bakar, kemudian selain adanya bahan bakar harus ada tekanan. Nah, tekanan di sini untuk memanfaatkan bahan bakar tadi, kemudian sama halnya nantinya untuk menaikkan suhunya juga. Yang awalnya suhunya kisaran suhu ruangan misalkan 25 derajat, sekarang kita akan naikkan di sini dengan beriringan dengan pemanfaatan tadi ya. Pemanfaatan tadi akan menaikkan suhu juga. Kalau misalkan tekanan juga akan naik kisaran antara 6 sampai 12 bar. Tapi yang standar untuk motor menyala itu di kisaran 8 sampai hampir mendekati 12 bar. Oke. Pemanfaatan terjadi di langkah kompresi beberapa derajat sebelum piston mencapai titik paling atas atau istilahnya TMA, maka busi akan memercikan bunga api. Untuk apa? Untuk membakar bahan bakar yang tadi yang sudah dimanfaatkan, tekanannya sudah mencapai tekanan yang tinggi, kemudian suhunya juga suhu yang tinggi. Oke, di sini untuk membakar bahan bakar. Karena adanya terjadinya pembakaran di sini, maka posisinya ini akan terjadilah pembakaran dan titik yang terlemahnya itu adalah piston ini. Karena apa? Ketika langkah kompresi itu katup in dan katup X-nya ini, nah yang ini ya, katup X ini masih posisi tertutup. Oke. Karena terlemahnya itu adalah piston, maka piston akan terpental lagi menuju titik mati bawah. Nah, proses yang terpentalnya piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas menuju titik mati bawah adalah yang disebut dengan langkah ekspansi atau usaha. Pistonnya terdorong ke bawah. Nah, karena adanya proses ledakan tadi, maka di piston ini akan terdorong ke bawah dan diteruskan langsung oleh yang namanya connecting rod ataupun stang piston ya. Nah, stang piston nantinya setelah itu karena masih ada sisa tenaga yang tadi disimpan di namanya roda gila ataupun keruk as ya, maka piston tadi akan terdorong lagi menuju atas dari titik mati bawah ini menuju titik mati atas. Nah, menuju titik mati atas sehingga bahan bakar yang sudah terbakar tadi, asap yang tadi akan didorong lagi ke atas. Nah, ingat ya, didorong, nah, istilahnya didorong untuk apa? Untuk selanjutnya dibuang dari sini, didorong ke atas, kemudian katup buang sekarang terbuka. Nah, karena adanya katup buang terbuka dan ada dorongannya dari piston sini, maka bahan bakar yang tadinya sudah terbakar akan dibuang menuju saluran buang sini ya, menuju ke knalpot lah kalau istilahnya. Nah, itulah siklus dari motor 4 langkah. Terjadinya langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, siklus ini akan terus berulang. Tapi ada langkah efektifnya, nanti akan saya sampaikan atau saya sharingkan ya di video-video saya selanjutnya. Bagaimana siklus ini berlanjut, kemudian mengapa terjadi siklus ini harus berlanjut. Nah, mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.